Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua hari ini? Insya Allah sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Zendi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Tetapi sebelum masuk ke pembelajaran di pertemuan kedua kali ini, kita sedikit mereview materi di pertemuan yang pertama sebelumnya di minggu lalu. Di minggu lalu kita telah mempelajari mengenai sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu tulang atau rangka sebagai alat gerak pasif. Yang kedua adalah otot sebagai alat gerak aktif. Dan yang ketiga adalah sendi, yaitu penghubung antara satu tulang dengan tulang yang lain yang berfungsi untuk membantu pergerakan tulang. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai gangguannya dan kelainannya pada sistem gerak serta bagaimana cara mencegah atau mengatasi gangguan dan kelainan dari sistem gerak. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran lebih lanjut, jangan lupa siapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting yang kemudian nanti kalian bisa pelajari sendiri, sehingga nanti di akhir pembelajaran ada soal evaluasi, anak-anakku semua dapat mengerjakannya dengan baik dan maksimal. Oke, di slide yang pertama adalah kelainan atau gangguan rickettsia. Apa itu rickettsia? Nah, rickettsia ini terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor, sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Nah, penyakit ini terjadi umumnya pada anak-anak atau pada balita. Nah, di sini sudah ada contoh gambarnya mengenai kelainan rickettsia. Kelainan rickettsia ini biasanya menyerang pada usia balita, di mana dalam pertumbuhannya balita tersebut harus memenuhi vitamin D-nya, tetapi karena vitamin D dalam tubuhnya tidak terpenuhi, maka gejala atau gangguan atau kelainan rickettsia ini dapat terjadi dan menyerang anak-anak di usia balita. Nah, untuk ciri dari penyakit rickettsia ini biasanya menyerang pada kaki. Nah, kakinya akan berbentuk seperti huruf O. Maka dari itu rickettsia ini biasanya kita ketahui sebagai kelainan kaki O, gitu ya, karena memang huruf atau bentuk dari kaki balita ini menyerupai huruf O. Dan bagaimana penyembuhannya? Tentu upaya pencegahan dan penyembuhannya ini harus memenuhi kriteria, yaitu dengan memenuhi kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam tubuh, sehingga penyakit rickettsia ini dapat dicegah sehingga balita dapat bertumbuh dengan sempurna pada tulang-tulangnya. Kemudian yang kedua kita mengenal yaitu osteoporosis. Nah, osteoporosis ini biasanya kita kenal sebagai pengapuran pada tulang atau pengkeroposan pada tulang. Osteoporosis ini disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa atau orang yang sudah lanjut usia. Kenapa osteoporosis seringkali diderita pada orang yang lanjut usia? Karena pada orang yang sudah lanjut usia biasanya menghasilkan sedikit hormon, sehingga osteoblast dalam tulang yang berfungsi untuk membentuk tulang kurang aktif dan massa tulang akan menjadi berkurang. Nah, tulang yang berkurang mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, di bawah sini kita dapat melihat contohnya ya, perbandingan antara tulang yang masih normal dengan tulang yang sudah mengalami pengkeroposan atau pengapuran atau osteoporosis.
pada tulang yang sudah mengalami osteoporosis itu akan banyak sekali rongga di dalam tulangnya, sehingga tulang akan mudah rapuh dan mudah patah. Nah, sedangkan pada tulang yang normal atau tulang yang tidak menderita osteoporosis ini, rongga-rongganya dalam tulang cenderung lebih rapat dan padat, sehingga tulang akan semakin sehat dan tidak mudah patah. Nah, selanjutnya adalah artritis. Kalau tadi kita sudah mempelajari mengenai kelainan pada tulang, nah artritis ini adalah kelainan pada sendi-sendi tulang. Penderita penyakit artritis ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Nah, kita bisa lihat ya di sini di gambarnya bagaimana sendi pada tulang jari-jarinya ini mengalami kerusakan atau mengalami infeksi ya, jadi susah untuk digerakkan dan bersifat kaku. Nah, penyebab penyakit artritis ini adalah metabolisme asam urat yang terganggu, sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit, terutama pada jari tengah maupun jari tangan maupun jari kaki. Penumpukan kapur di antara dua tulang mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan kaku. Nah, jadi penyakit artritis ini biasanya menyerang pada sendi-sendi di sistem gerak manusia, mulai dari tulang tangan maupun tulang kaki, sehingga ketika kita terserang artritis ini, maka sendi-sendi kita akan merasa kaku yang disebabkan karena penimbunan kapur pada sela-sela sendi, sehingga sendi akan susah untuk digerakkan. Nah, bagaimana cara mengurangi atau mencegah penyebab dari artritis ini? Yaitu tentu dengan pola makan yang sehat, pola makan yang mengandung kalsium, mengandung vitamin D, dan menjauhi makanan yang berkolesterol dan banyak yang mengandung gula. Nah, selanjutnya adalah fraktura atau patah tulang. Kalau kita tadi telah mengetahui gejala atau kelainan yang disebabkan karena faktor-faktor mungkin makanan, faktor kebutuhan kalsium kita yang kurang. Nah, berbeda lagi dengan fraktura atau patah tulang. Nah, fraktura atau patah tulang ini terjadi karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya patah tulang atau fraktura. Nah, fraktura ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Nah, apa itu fraktura tertutup? Nah, fraktura tertutup adalah jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit. Nah, di sini ada contohnya ya, fraktura tertutup ada di 3 gambar sebelah kiri. Ini ada fraktura tertutup. Jadi, fraktura tertutup itu ketika seseorang mengalami benturan yang sangat keras sehingga menyebabkan tulangnya retak, menyebabkan tulangnya itu mungkin patah, tetapi tidak sampai menembus kulit di bagian luar. Nah, sedangkan fraktura terbuka itu adalah jika terjadi tulang yang patah keluar menembus kulit. Nah, di sini ada contohnya di sebelah kanan ya. Ini adalah fraktura terbuka. Jadi fraktura terbuka ketika tulang kita berbenturan terhadap benda yang keras dan menyebabkan patah tulang, dan tulangnya itu benar-benar patah dan patahan dari tulang itu menembus ke kulit bagian luar kita. Nah, sehingga disebut dengan fraktura terbuka. Kemudian selanjutnya adalah mengenai kifosis, lordosis, dan skoliosis. Nah, ini juga anak-anakku semua pasti sudah pernah ya melihat di sekitar kita, teman kita, saudara kita, dan mungkin kerabat-kerabat kita yang mengalami kifosis, lordosis, maupun skoliosis. Nah, untuk yang pertama yaitu kifosis. Apa itu kifosis?
Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah depan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah gambar dari kelainan kifosis untuk yang sebelah kanan ini ya. Jadi tulangnya bisa dibilang kalau dalam bahasa keseharian kita adalah bungkuk ya, atau bongkok atau bungkuk begitu. Jadi kelainan tulang yang menyebabkan tulang itu melengkung ke arah bagian depan. Nah, ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, yang misalnya ada infeksi di tulang belakangnya, ataupun gaya kehidupan sehari-harinya, posisi duduk yang salah, atau posisi tidur yang salah juga dapat menyebabkan kelainan tulang membungkuk ke depan atau kifosis. Nah, selanjutnya adalah lordosis. Nah, berbeda dengan kifosis tadi, lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.40 ini. Nah, inilah contoh gambar dari lordosis. Jadi tulang belakangnya itu condong ke depan ya. Jadi bisa dikatakan terlalu tegap. Tegapnya itu tidak normal tapi terlalu tegap ke depan. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya, misalnya karena hamil atau kegemukan, lalu juga kebiasaan-kebiasaan duduk kita sehari-hari yang tidak baik. Maka dari itu, anak-anakku semua, para santri, khususnya dalam belajar di pondok misalkan, kita harus memposisikan duduk kita ya di kelas itu dengan benar ya. Jangan miring ke depan, jangan miring ke belakang ya, atau miring ke samping. Karena apa? Karena itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan atau akan menjadi sebuah habit yang nantinya akan berpengaruh pada kesehatan tulang kita. Jadi nanti kita bisa mengalami kelainan lordosis, kifosis ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah skoliosis. Nah, berbeda dengan kifosis tadi dan lordosis, yang mana tulangnya itu merunduk ke depan dan ke belakang, sedangkan skoliosis ini adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Nah, ini juga sama seperti lordosis maupun kifosis tadi ya. Jadi dapat disebabkan oleh kebiasaan duduk atau berposisi yang salah, tapi juga dapat disebabkan oleh polio ya. Bisa disebabkan oleh virus, penyakit, ataupun kelainan bawaan dari dalam diri kita. Maka dari itu, santri-santriku harus dalam proses belajar mengajar nanti, kalau sudah di pondok ya, jangan sampai salah dalam berposisi duduk, karena bisa membahayakan kesehatan tulang kita. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui apa saja gejalanya, gangguannya, kelainan daripada tulang-tulangnya, lalu slide berikutnya adalah kita harus tahu bagaimana upaya menjaga kesehatan sistem gerak kita. Nah, yang pertama adalah meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Nah, jadi mulai dari pola makan juga kita harus mengaturnya. Kita harus mengatur pola makan yang sehat, yang banyak mengandung kalsium. Misalnya ada di susu, ada di kangkung, kedelai, dan olahannya. Ada ikan salmon, ada kacang almond, dan brokoli. Ya, jadi harus kita sesuaikan lagi pola makan yang sehat. Yang kedua adalah berjemur pada sinar matahari pagi, karena sinarnya yang sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Nah, ini juga jangan lupa setiap pagi ya, sebelum jam 12 kita harus atau kita disarankan untuk berjemur di bawah sinar matahari. Kenapa? Karena sinar matahari yang di pagi hari sebelum jam 12 siang itu banyak sekali membantu kita dalam membentuk vitamin D pada tubuh kita, sehingga kesehatan tulang kita bisa tetap terjaga. Kemudian yang C adalah membentuk atau memperhatikan asupan vitamin D dengan makanan yang mengandung vitamin D. Nah, ini juga ya sama ya,
kalau tadi sinar matahari membantu pembentukan vitamin D, kita juga harus memperhatikan makanan juga yang mengandung vitamin D juga, misalkan dari kedelai atau kacang-kacangan ya. Ada minyak ikan, hati sapi, dan udang. Wah, ini makanan yang enak-enak semua ya tentunya, dan berkhasiat atau bermanfaat pada tulang kita. Yang keempat adalah memperhatikan aktivitas fisik. Nah, ini juga jangan kita lupakan. Ketika tadi asupan kita sudah baik, asupan makanan kita sudah baik, bergizi, tapi jangan lupa kita juga harus melatih otot-otot kita, melatih tulang-tulang kita untuk senantiasa bergerak ya. Akan jadi untuk menjaga keelastisitasan tulang maupun otot-otot kita. Nah, untuk olahraga yang bisa dipilih ya kita bisa olahraga sederhana saja, misalkan jalan kaki, jogging. Kalau misalkan di pondok kita juga bisa menaiki tangga, itu akan membantu dalam menjaga elastisitas dari tulang maupun otot-otot kita. Nah, yang terakhir adalah menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Nah, ini tadi kalau para santri semuanya, para anak-anakku nanti kalau sudah di pondok itu dalam proses belajar mengajar jangan sampai memiliki kebiasaan atau sikap duduk yang salah. Misalnya dalam duduk itu tidak tegap tetapi menunduk atau menyamping ya, condong ke samping. Nah, ini juga akan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan buruk ini dapat menyebabkan penyakit-penyakit tadi ya, ada lordosis, ada kifosis, ada skoliosis. Nah, itu harus kita jaga, jangan sampai kita salah dalam berposisi duduk yang nantinya akan membawa keburukan atau membawa kelainan pada kesehatan tulang-tulang kita. Oke, selanjutnya adalah kesimpulannya. Nah, ini adalah kesimpulannya ya. Tadi kita sudah mempelajari mengenai kelainan pada sistem gerak kita. Nah, dalam mempelajari kelainan sistem gerak itu dibedakan menjadi dua, ada jenis kelainannya dan juga ada pencegahannya. Nah, tadi jenis kelainannya apa saja? Tadi kita sudah mempelajari rickettsia. Rickettsia ini tadi disebut juga sebagai penyakit kaki O ya, atau kakinya itu ciri-cirinya membentuk seperti huruf O yang biasanya menyerang pada anak-anak balita karena kekurangan vitamin D. Kemudian yang kedua ada artritis. Apa itu artritis? Artritis adalah peradangan pada sendi ya, baik di sendi tulang bagian tangan maupun kaki, sehingga sendi-sendi itu bersifat kaku dan akan sulit untuk digerakkan. Yang ketiga adalah osteoporosis. Tadi apa itu osteoporosis? Osteoporosis itu pengapuran ya atau pengkeroposan tulang. Nah, sehingga tulang-tulang kita itu mengalami kropos atau mengalami pengapuran, sehingga banyak terdapat rongga-rongga yang mengakibatkan tulang kita mudah patah. Nah, yang keempat adalah fraktura. Nah, fraktura ini adalah patah tulang ya. Nah, fraktura tadi dibedakan menjadi berapa? Dibedakan menjadi dua, ada fraktura terbuka dan fraktura tertutup. Kalau fraktura terbuka itu patah tulang, tulangnya sampai menembus bagian kulit luar kita. Sedangkan kalau fraktura tertutup itu patah tulang tetapi tidak sampai menembus ke kulit bagian luar kita. Kemudian ada kifosis. Nah, kifosis itu apa? Kifosis itu seperti penyakit tulang atau kelainan tulang sehingga tulang itu menunduk ke depan ya. Lalu ada lordosis. Nah, lordosis itu kelainan tulang terlalu tegap ya, jadi tulang terlalu tegap ke depan, sehingga menyebabkan kelainan yang namanya lordosis. Selanjutnya skoliosis. Nah, skoliosis ini kelainan pada tulang karena cenderung menyamping, cenderung condong ke samping kanan maupun ke samping kiri. Nah, kifosis, lordosis, dan skoliosis ini disebabkan oleh salah satunya adalah kelainan memang dari bawaan lahir atau dari genetikanya, bisa juga karena dari penyakit polio maupun dari posisi duduk kita yang salah. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis dari kelainan sistem pada
kelainan pada sistem gerak kita. Kemudian adapun pencegahannya. Nah, pencegahan ini yang harus kita perhatikan. Nah, pencegahannya yang pertama adalah meningkatkan kalsium, berjemur, olahraga, menghindari kebiasaan buruk. Nah, menghindari kebiasaan buruk ini misalkan tadi jangan sampai kita salah dalam posisi duduk, menghindari yaitu makanan-makanan yang mungkin tidak sehat seperti kolesterol dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah memperhatikan asupan vitamin D kita. Nah, dengan vitamin D kita yang tercukupi, maka insya Allah tulang-tulang kita akan semakin kuat, kokoh, dan sehat. Begitu ya pelajaran mengenai kelainan pada sistem gerak kali ini. Nah, kemudian di materi selanjutnya kita akan mempelajari gerak pada tumbuhan. Nah, setelah ini jangan lupa anak-anakku semua mengerjakan soal evaluasi dengan jumlah soal 3 pilihan ganda berdasarkan pembelajaran yang tadi kita sudah laksanakan, yaitu mengenai kelainan dan pencegahan kelainan sistem gerak dan pencegahannya. Nah, baiklah, pelajaran daring Mapel IPA pada pertemuan kedua ini saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan ketiga di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.